Pariaman. Hmm. Itu emang niat dia ini punya. Gua itu baru anak pasar minggu, anak sawo, anak jembatan merah, anak pasar rumput, teman turun nama kali pasir. Belum tahu di Pariaman itu kan, di rumah sakit Agung itu kan lampu merah sini yang jual keramik. Iya. Itu di situ dia. Anak kage, maut, poncol, payer, bedeng. Banyak. Sampai ngelonjor ini. Jangan lupa ya. Subscribe ya. Dadan 74. Wadidaw, masih balik lagi nih barengan gue Adik Korek di channel Dadan 74. Balik ke part 2-nya Bang Ramses Budut 806. Wese, Bang, masih sehat ya Bang? Sehat. Mantap. Mantap banget di part pertamanya Bang Ramses gitu. Dan gue tertarik untuk masuk lagi ke part 2-nya Bang Ramses karena berangkat sekolah, pulang sekolah itu namanya ngelewatin jalur bedeng ya Bang? Ya, Kampungan bedeng, baik di Manggarai. parkirannya ataupun parkiran dulu masih ribut nggak Bang? parkiran ribut. Ribut baik di parkiran ataupun di depan gangnya ya Bang? Iya, depan gangnya udah pasti. Udah pasti seru loh pasti. Udah bukan pulang segitu mah udah deg-degan aja. Iya. Makanya, ya. Ah. Soalnya kan gue tuh kalau anak sekolahan sih nggak terlalu ini. Kampungan itu aja udah. Kampungan bedeng, berarti segitu serunya bedeng sama budut. Intinya itu kalau lu nggak turunin hancur aja lo. Lu pokoknya nurunin duluan tuh dari parkiran ya, sebelum dari bedeng. Dulu itu gua kelas 1 sama anak asrama dulu. Sebelum bedeng lewatin asrama dulu. Asrama baru tuh ada parkiran. Parkiran itu kan kadang-kadang ada anak bayi bedeng juga yang parkirin. Gitu. Nah Bang, di dalam bedeng itu murni bedeng atau ada anak sekolahan yang lain? Ada. Jadi kalau gua tarik ceritanya dulu ini, dulu itu sebenarnya dari alumni dua sebelum gua ya alumni ya, Iya. alumni tua lah. 94 kejadian pertama pertama itu sama bedeng 94. Sebenarnya itu dulu tuh nggak ribut. Awal 94 itu ribut Bang, pecah. Enggak, dulu tuh Iya, sebenarnya nggak iya, ribut nggak katanya ribut. nih, gue cari ceritanya dulu nggak ribut karena sekolahnya rival-rivalnya Budut itu Nongkrong di situ. selalu ribut di situ, kalah masuk Heeh. kampungan situ. Jadi warga situ kan rumahnya mungkin ketimbuk Iya. akhirnya sampai gua masuk sekolah akhirnya ribut. Nah, Gitu. dulu sih ada tahun 94 dulu sampai ada apa damai, terus ribut lagi. Iya. Nah, pas gua masuk Budut itu benar-benar gua 3 tahun tuh ribut. Bener-bener ribut ya, berarti. Benar-benar ribut. Kadang waktu itu pernah sekali kalau nggak salah tuh gencatan senjata lah. Oh gitu, kejahatan senjata. Gencatan senjata tuh ceritanya tuh. Tuh kapan gua kelas 2, kelas 1 gitu. Sehari doang besoknya ribut lagi. Sehari doang. Berarti sempat diamprokin barang kalau kejahatan Jadi ya perwakilan ya. ada perwakilannya kan ada, dia kan nama Sawo deket kan. Iya benar. Kalau Sawo itu almarhum Bang Tedong ya. Bang Tedong, Bang Anto ya kan. Di Pales itu ada Bang Sinai, ada kalau di Minang itu ada Bang Pak Ade. Biasanya sih kalau setahu gue Pak Ade biasa itu yang ituin, yang apa, yang nengahin gitu loh. Karena Pak Ade kan emang sesepunya di situ lah, dihormatin lah, mana bedeng juga. Jadi gua kelas 1 itu gua masuk. Jadi gua nggak ribut, kalau ribut bedeng dulu. Kalau Sabtu tuh bener-bener pure tuh sama bedeng tuh lebih seru kalau Sabtu. Sabtu seru berarti. Judulnya Sabtu seru nih. Tapi ada tapinya nih. Gua hantem dulu anak fire di Cikini. Oh berarti sebelum bedeng nih fire dulu nih. Fire karena Sabtu itu gua tuh basis gua itu balik jam 5 kalau nggak salah. Oh anak siang jam 5 udah balik ya Bang? Karena emang tuh nggak terlalu pelajaran nggak terlalu full. Pokoknya setengah 5 tuh udah keluar dari sekolah lah. Waktu itu dari jam 5 tuh biasa udah pulang, udah sampai di TKP lah. Ya kan. Nah,
di stasiun Cikini, SMA Api namanya, Fire. Oh, ketemunya di Cikini. Itu di situ kan apa sih nama pasar apa sih itu namanya tuh. Turun di situ ya kan. Itu banyak namanya dekat sekolahannya. Ya. Ya, akhirnya dia masuk pas dibantuin sama Pasar anak. Cikini. Akhirnya kan dibantuin juga sama anak situ kan. Anak-anak juga nggak terlalu lama ribut di situ. Paling lama 10 menit. Karena udah. jalur kan nggak gede itu mah. Bukan jalur nggak gede. Ada kantor polisi di situ Oh masalahnya iya, dekat benar, sekolahnya. benar, depannya ya. Iya, soalnya kan nggak semuanya juga anak-anak turun gitu loh. Oh, nggak semuanya itu pas ribut Nggak sama Fire. nggak turun. Paling sebagian itu karena nahan bus. Ya. Takut apa? Takutnya ada polisi di situ ya kan. Kalau itu kan pasti lewat jalan Surabaya. Kalau ditutup sama polisi situ nggak bisa pulang, yang ada mah balik lagi dong sekolahan gue di sekolah lagi benar, dong. mundur lagi. Nah, jadi nggak begitu lama lah. Masuk ke Tenggulun ambilin BR tuh gede-gede, yang CRK yang setampah lah, yang panah lah ya kan, jalan. Ketemu di Manggarai itu biasa lah, anak maut, anak poncol, anak KG. Masih ketemu di terminal tuh. Nah, dia udah ngeliat miring gitu udah minggir. Asrama kan, asrama 7. Itu asrama juga nggak terlalu apa sih, nggak kayak Bedeng seru-seru, Nggak terlalu kenceng ya. Nggak terlalu kenceng. Perintilan lah jatuhnya. Masuk parkiran, pertigaan tuh biasanya kan ada yang parkir tuh. Iya benar. Nah, kalau dulu itu ada tuh yang ruko-ruko yang sebelah kanan tuh, ada yang belum jadi ruko tuh tempat main bola anak-anak situ kan. Karena digerebek sama anak lagi main bola. Dikepung nggak bisa keluar. Ya nggak bisa keluar lah, benar. Dikepung nggak bisa, mau keluar dari mana dia. Yang ngapalin anak-anak Bedeng kan anak-anak sekitaran situ, anak budutnya. Kalau gue mah anak juga nggak ngapalin kan. Wah, ini anak Bedeng, ini bukan, ini tahu gitu loh. Ya akhirnya ada yang kena lah ya kan. Ada yang kena. Jadi kalau di Bedeng itu gini, gue kalau pulang lewat Bedeng sebenarnya itu deg-degan gue. Oh, udah pasti ya. Deg-degan. Itu udah pasti ya, Bang. Karena apa, itu satu jalur. Kadang kalau udah malam tuh lampu mati. Mau nggak mau lu harus nurunin. Kalau lu nggak turun, pernah ada kejadian. Oh, pernah ada kejadian nih nggak turun nih. Jadi ceritanya tuh rapi. Ceritanya main rapi nih. Main rapi, nggak mau ribut, Iya. ya kan, rapi. Ketahuan mana Bedeng. Ketahuan begitu. Jadi sebelum memang haltenya udah ketahuan kan. Anak-anak pada nutup tas, kaca tuh, maksudnya lindungin para penumpang kan. Nah, ada teman satu, anak kelas 2 lah, nih gue masih kelas 1 ceritanya kan. Dia itu kan bis patas yang 41 itu kan kocnya gede belakang tuh. Dia nahan pakai badan, jomplang ke belakang, pecah. Nggak tahu anak Bedeng tuh dihantam pakai balok apa pakai apa gitu, jatuh, dicacak-cacak. Doris namanya tuh. Berarti dia ketinggalan satu dong, jatuh kan ke bawah kan dia? Iya, jatuh ke belakang. Wah, ini bis jalan. Iya. Ada tuh Doris jatuh. Oh, udah kan anak-anak udah lewatin kampung Bedeng. Turunin Dorisnya tuh udah ditutupin sama koran, terpal. udah diisuin mati dong gitu. Lah iya, anak-anak turunin, anak Bedeng udah nggak ada. Akhirnya alhamdulillah masih hidup tuh ya si Doris tuh. Apa dia pura-pura kali ya, Bang ya? Kagak, orang banyak sayat-sayatan, untungnya nggak ada CR masuk. Orangnya kurus, anak LPPU itu kurus. Wah, alhamdulillah dah Doris. Itu kejadian kejadian sialnya saat nggak mau nurunin tuh, Bang. Iya, karena rapi. Gitu ya, begitu. Akhirnya besok nggak mau lagi kayak gitu, strateginya diganti. Ganti lagi strateginya. Itu sampai kalau di situ tuh sampai bakar-bakaran. Oh, sempat bakar-bakaran juga di situ. Molotov gitu. Kalau Dorlop dulu belum terlalu nyanter ya. Itu Dorlop kalau gua nggak salah tuh gua kelas 2 dah. Dulu tuh panah, mimis, itu parah
parah habis dulu. Nah, itu kejadian pas yang Doris itu. Besoknya anak-anak ganti strategi. Iya. Jadi anak apa? Anak kelas 3 di depan, bis yang lain kan dibantai tuh. Anak bedeng pada keluar dong. Iya. Nah, ini anak-anak yang bunga-bunga biar dari belakang. Oh, di press. Di press begini. Tapi mereka bisa masuk, bisa mundur. Nggak bisa, udah di pressnya kan ditarik sampai pertigaan. Oh iya iya. Sampai pertigaan. Nah, dia diulur ya. Ditarik sampai pertigaan, emang ada gang satu di situ. Kecil tapi. Apa sih gang sawah satu kok nggak satu, gangnya emang kecil. Tapi kan sebegitu banyaknya masa lu mau masuk semua nggak bisa dong. Benar-benar. Nah, gua ngepresnya nuruninnya pas udah lewatin halte. Lewatin sawahnya berarti. Enggak, lewatin haltenya bedeng. Iya, Haltenya bedeng kan udah ketutup, udah jalanin udah nggak ketutup sama anak. Udah dipres begini udah. Berarti banyak juga dong yang kena, Bang. Gua kadang waktu itu gua mabuk, gua nggak tahu. Gua pokoknya buat gua nggak tahu mana teman mana lawan aja. Udah sama kayak apa sih yang ribut teman anak Barion itu colek-colekan. Iya. udah amprokan begini. Berarti segitu serunya Budut sama bedeng ya, Bang, daerahnya ya? Udah parah lah. Itu. Besoknya anak muter lagi. Oh, nggak mau lewat situ. Nah, karena habis ngenain nih. Habis ngenain anak pasti begitu. Anak bedeng pun begitu. Kalau dia sih anak bedeng mah. Karena dia anak kampung situ mah ya kan. Cuma satu doang yang bisa bubarin situ Pem Guntur. Iya, benar. Pem Guntur. Pem Guntur doang ya. Pem Guntur ya kan. Pernah lagi ada anak-anak diundang di mana sih ributnya Anak Gali. Itu ributnya itu gangnya kayak berapa meter sih ya. Jadi ributnya bingung, gua aja nggak bingung ributnya mau gimana, tapi Anak Gali itu ada yang kena. Jadi ada anak Budut juga, anak tinggal daerah situ, dia ngumpet di got. Dihantem dari samping. Oh, anak Budut juga ada kena korban pas kejadian itu? Enggak, anak Galinya musuhnya, anak Galinya. yang nyerang rumahnya alumni gua. Dibalas sama anak-anak, kena dia. Turut-turut dibalas terus. Kan Gali ini kan dulu tuh dia sama bedeng. Sama bedeng gabung. Dulu gabung ceritanya. Gabung. Wah, sempat. Pokoknya intinya tuh di situ tuh orang anak brother aja pernah ada yang kena habis itu di situ. Benar. Ya dia karena musuhnya bedeng dan Gali itu brother dan Budut, Bang. Benar nggak sih? Benar. Kadang brother sama Budut atau gabung? Enggak. Kadang-kadang gabung nggak? Enggak. Brother mah ributin, Budut juga ributin. Brother kan dia pasti dia ada jadwalnya juga sama anak AG di terminal, setahu gua sih. Ada jam-jamnya gitu loh. Ada jam-jamnya dia. Kalau anak AG sama anak itu udah pasti tuh, udah pasti gabung. Udah parah di situ ributnya tuh. Asli dah. Gua sampai gua kelas 2, kelas 1 gua tuh di sini nih, kena panah nih. Sempat ada yang kena panah. Berarti main jauh dong deh, jarak jauh ya. Jauh kena panah. Nah, itu biasa tuh gua bawa tas gede tuh, dalamnya kardus. Orang gua aja 2 sini. Taruh depan berarti. Taruh depan, jadi udah nancep. Dua di sini, untungnya di sini nih. Kelas 2 gua di sini kena panah. Mimis. Wah, itu mah banyak yang kena ya, Bang ya. Ada pernah juga anak 40 tuh gaya-gayaan. Suwe si ompong tuh. teriak-teriak kena panah tuh. Oh, sempat kena juga anak 40. Iya, udah dikasih tahu kan jangan terlalu banyak, ini beda. Iya. Soalnya beda basis, beda jalur nih. Ini kayak gini beda situasi ya. Emang banyak kita gitu loh. Udah akhirnya kena dia. Kena begitu. Ya udah akhirnya turun kan anak-anak kan. Pokoknya tuh anak-anak turunin itu sebelum Kampung Bedeng Swadaya tuh turun. Udah pasti turun di Swadaya. Harus ya. Berarti jalanin dikit ya. Lumayan itu jalaninnya kalau Swadaya. Dari Swadaya. Pokoknya tuh gua turun itu dari pertigaan parkiran itu, anak parkiran kalau lihat Budut miring udah minggir dia. Parkiran tuh. Udah pada minggir aja. Mobil tahan udah sepi jalan. Dan dia juga anak bedeng juga nggak bisa bendung anak-anak begini. Kalau anak-anak didorong terus. Soalnya harus mundur dia. Kalau nggak lewat didorong. Iya didorong. Pokoknya anak-anak nih yang larinya kurang apa
suruh lewat dulu, lewat baru tarik ke pertigaan, baru tuh ribut begitu, prak. Didorong sampai pertigaan dulu berarti. Sadis kalau situ sih. Itu pulang ya bang? Pulang. Kalau pergi sama bedeng gimana bang? Kalau Siang nih agak beda nih, artinya nggak begitu kayak malam. waktu di Pariaman Hmm. itu emang niat dia, emang niat. Gua itu baru anak Pasar Minggu, anak Sawo, anak Jembatan Merah, anak Pasar Rumput sama Tenggulun sama Kali Pasir belum tahu. Di Pariaman itu kan di Rumah Sakit Agung itu kan lampu merah sini yang jual keramik. Iya. Nah, itu di situ dia tuh. Anak KG, Maut, Poncol, Payer, anak Bedeng. Banyak. Anak turun. BR-BR yang gede-gede kan di Pasar Rumput sama Tenggulun kan. Anak juga bawa di BR Tenggulun juga. biasa BR ya. Ya maksudnya kategori yang gede-gede banget kan di sono gitu loh. Di Tenggulun. Anaknya juga banyak, tapi gede nggak terlalu gede-gede banget, maksudnya Pegang lah satu-satu. ya paling 6-60 Iya. cm gitu ya kan. Itu kan banyak yang kayak apa sih, truk-truk gitu kan, anak-anak nyebar tuh. Truk-truk yang sewaan ya. Ya anak-anak nyebar wah anak-anak ditepuk-tepuk tangan sih tuh, tepuk tangan, wah budut lalu dorong maju mundur ya kan. Kena lagi si ini si siapa si Ale perodek tuh giginya tuh kena batu tuh sini ya. Si Ale kalau nggak salah Ale itu kena Kembar. Iya kena tuh dia tuh. Ale maju mundur dorong sama anak sampai terminal akhirnya. Kenapa Rumput ngelihat kali ya kan, oh macet nih. Iya. Datang ya kan. Dorong udah. Tepukin tangan anak-anak. Malamnya itu pergi tuh, siang tuh. Malamnya hajar lagi. Dia jagain lagi berarti. Dijagain dia mah setiap hari. Dia tuh kalau nggak ribut kalau ada anak muter. Oh, nggak ributnya sama Budut tuh kalau anak muter lewat Kuningan. Pokoknya kalau dia ada korban jiwa, maksudnya korban jiwa ada yang kena, terus kayak bakar-bakaran begitu, pasti anak muter. Pasti muter, nggak mungkin enggak. Kalau nggak tuh lewat apa? Pem Guntur naik rolet. Oh iya, lewat situ. Lewat dalam ya. Lewat dalam itu pun lewat dalam situ juga. Kan ada aja kadang ya. Iya, ada anak galinya apanya ya kan. Tetap aja. Dulu emang udah serem itu. Serem. Bang, kalau sama Bedeng ada kejadian yang paling lama nggak sih Bang menurut Abang sampai di atas setengah jam lah? Bukan setengah jam, malah sejam. Sejam dia, ya ada nggak? Itu setiap hari. Hampir tiap hari sejam terus itu. Tiap hari. Wah gila berarti ya Bedengnya. Gua ributnya itu nggak ribut-ributnya kalau bulan puasa. Berarti lebih sereman ribut sama Bedeng dibandingin sama sekolah lain. Kalau anak-anak basis gua, kalau sekolah itu mungkin kategorinya nggak masuk, nggak terlalu dipikirin. Yang dipikirin nih kampung. Yang dipikirin Bedeng. Perintilan-perintilan mah. Kalau anak sekolah gitu, kalau gue sebasis lawan sebasis, iya. gue mau bukan basis gua, kalau basis sama sekolah lain, bukannya bukan mau sosok ini ya, emang kenyataannya begitu. Emang kenyataan seperti itu ya. Nah, kenyataannya emang begitu. Bisa kata masih satu level lah. Soalnya gue kelas 1 aja tuh waktu itu gue 38 orang. Ajurit, siang, pagi siang. Enggak, gue siang doang. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 waktu ente kelas 1. Gue kelas 1 doang. Kelas 1 tok 38 orang. 806 atau gabung 40? Itu gue bicara 806 doang. 806 doang. Gue kelas 1 38 orang. Gokil. Kelas 2 ya namanya apa namanya sih? Ada yang nggak kuat ya? Bukan nggak kuat, ditapis dengan alam ya kan? Mungkin ke gap apa bagaimana ya kan? Tetap masih banyak. Dulu tuh sampai miring. Tapi kan ada anak kelas 1-nya lagi bang. Gitu. Lumayan lah. Di Bedeng sampai amprok-amprokan sampai aduh. Banyak deh yang kena sampai dikejar-kejar sama PM. Itu kalau di mau PM, bubar sama PM nggak dibubar, ditabrak beneran. PM Guntur tuh. PM Guntur. Lu mau cewek mau apa tuh yang kelas 2 gua tuh si Anti. Jadi anak Bedeng udah buyar di ada PM,
anak-anak juga lari, aku nyebur got, mau masuk di pas pintu masuknya Sawo 3 tuh, gua masuk di situ di got. Kalau lama ini si Anti kan, Anti cewek tuh, Iya. tinggalnya Perdatam ya kan, Heeh. ditabrak, tabrak nindisin gua. Ya untung ada gua di situ Iya. di got. Heeh. Ya Allah, Sus, tolongin lo, lu tolongin lo, kalau gua nyebur ya kan. Terus siapa yang nolongin dia? Hah? Dia siapa yang nolongin? Ya dia nibanin gua lah. Dia nibanin gua. Eh. Dia kan badannya gede gendut. Iya. Jadi gua mau bangun begini udah sama dia ketiban lagi. Iya. Lu kenapa sih? Gua ditabrak sama PM katanya. Tapi dia nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, ada gua bantalnya cuma kayak kenapa? Cuma kena air got doang. Iya. Kalau gua mah udah mau bilang air got semua ya kan. Gua parah dah gua bilang dah. Lu kacau gua bilang. Yang tragis lagi tuh waktu bakar-bakaran. Bedeng sempat dibakar. Dia udah siap molotov juga, anak-anak udah siap. Oh, berarti benar-benar dari sini melotop, dari sini melotop. Iya, jadi anak-anak bikinnya tuh di Istiqlal. Jadi setiap pulang itu batu masukin dulu, masukin dulu tas. Pokoknya diperiksain kan sama anak kelas 3 diperiksain. BR, molotov, beli bensin. Nah, cari lo botol-botol kerat tindeng tuh ya Iya. kan. Nah, jangan botol kerat tindeng deh, susah pecahnya. Agak tebal ya. Nah, agak tebel yang susah lah, agak batu tuh botol tuh. Akhirnya kayak botol-botol apa sih yang mudah-mudahan kayak teh botol. Iya. Oh, udah gitu ya kan. Udah bakar-bakaran aja udah. Itu benar, Bang. Bener. Berapa lama dong ya kalau bakar-bakaran gitu? Itu seru banget dong berarti dong kejadiannya. Set itu kan sampai 1,5 jam udah kayak nonton film. Wah iya udah pasti. Udah macet, udah gitu kan kalau anak-anak udah di pertigaan, anak Sawo pada keluar. Heeh. Udah bantuin Oh, anak-anak. Saul ngebantu pasti. Nah, dia mah anak gali. Iya. Udah main begini-begini, udah aprok-aprokan buat. Udah parah udah. Kacau udah. Kewas-kewasan. Parah ya kalau. Dia ada yang kena, pihak kita juga ada yang kena. Sama ya. Yang pasti sih kadang bedeng kena, kadang dari budutnya kena. Biasa juga anak-anak ada yang nyaru. Nyaru itu gini. Anak-anak tuh kadang banyak dapat baju anak KG. Dulu KG batik. Masih Batik. pakai batik dia, yang coklat ya. Salahnya dulu, nih rival-rival gua dulu. Kalau gua kan pasti kita kenalin teman-teman kita dong. Iya, benar, Bang. Kalau dia itu enggak. Gua pakai baju batik nih, gua nongkrong bareng dia. Dia mah kagak tahu kalau gua anak budut apa bukan. Bisa nggak ketahuan gitu sama mereka. Anak kok diam aja udah diam duduk situ ya kan. Diam. Yang lihat bis turun, bis miring gini-gini. Dia berdiri begini-begini. Taunya anak udah siap, tinggal bawatin doang udah. Pernah ada kejadian juga tuh, Ri. Waktu anak pagi banyak yang kena kalau nggak salah tuh. Anak pagi kena di Minang. Iya. Di Minang biasa kan anak bedeng bantuin anak-anak itu tuh, anak KG, anak maut. Iya, benar. Ada anak kampung Jawa tuh kalau pagi tuh, anak 700 tuh. Oh, ada di situ. Nah, gue herannya tuh kalau anak 700 itu kalau anak siangnya nggak ada gitu loh. Pagi doang. Sama siang kagak nongol dia. Kalau pagi nongol. Kagak, mau lewat mana dia siang. mau di kipas ya kan. Kagak ada. Jadi pagi kan banyak yang kena. Akhirnya gua orang nih nginep di Pales. Oh iya, di Pales. Di Pales ada 12-an orang lah. Pagi jalan ke Jembatan Merah, anak pagi udah ngumpul. Anak Pales bilang, anak kelas ini kan si Delo tuh Banteng, Anca apa gitu. Udah, lu di belakang, gua anak siangnya depan. Gua naik 62. Jadi sebelum Minang itu anak-anak turun. Iya. Oh ini rival-rival udah senang banget, mati lu nggak bisa sekolah lu. Anak-anak mau ketawa aja ya kan. Nah dulu tuh anak kelas 3 sama kelas 2 gue nggak boleh tuh ngeluarin BR duluan, nggak boleh. Kalau udah deket baru. Kelas 1-nya dulu baru boleh. Bukan, maksudnya tuh BR nggak jangan ditongolin. Iya. Kalau udah deket baru tongolin. Anak nyebar, dia nyebar. Dia nyebarnya rapet, gue renggang. Iya. Anak pagi masih di belakang kan. Masih belakang, anak rapet. Dia pikir gue anak pagi kali.
mati lo katanya. Udah anak siap, biar siap ya, udah siap. Satu dia masih main batu kan, anak-anak ngindar kan, anak bilang lu jangan main batu gitu. Anak hitung 1, 2, 3, budut 8 siang, kaget dia balik badan. Oh, segitu takutnya mereka sama siang berarti ya, Bang? Diguyur. Bedanya apa sih siang sama pagi itu kok bisa Nggak tahu mereka dengan nama siang itu bisa ngeri? trainingnya kali. Nggak gua bukannya mau bagaimana Rin, mungkin dengan cara itu kan Abang kelas kali beda-beda. ya? Abang kelas mungkin ngaruh ya? Beda-beda emang. Gua aja dulu ditatar dulu itu gua keliling Istiqlal loh. Tataran awal. Sampai seminggu sehari itu 3 kali keliling Istiqlal. Segitu lebar Istiqlal ente Kelilingin. Nah, fisik tuh, ngelatih iya. fisik tuh berarti tuh. Habis itu udah apa ngepet sama teman, suruh ngepet. Prak. Suruh minum jamu. Ya biasalah. Yang di Pasar Baru beda lagi, ngormatin bus, beda-beda. Nah, ini lanjut cerita nih yang tadi nih. Di Minang itu kan ada kali tuh yang airnya kalau hujan doang apa banyak airnya. Iya, dalam. Itu ada yang lari ke pasar, ada yang begini, ada main tarik-tarikan. Tinggal gini-gini doang, prak. Oh, Enak, keren. Baru tuh paginya ngeguyur lagi tau, udah. Paginya guyur lagi dari belakang. Dari belakang udah nggak ini udah gitu sampai sekolah kan, udah sampai sekolah. Besoknya dibantai lagi anak paginya. Pagi lagi siang. Pagi lagi ngapain? Ya masa iya mau ditinter capek lah ya kan. Karena mereka gerah juga sama siang berarti ya Bang ya? Enggak, katanya sih anak KG itu gimana ya? Pagi sama siang itu beda kelas apa gimana nggak ngerti. Mungkin anak biasanya gini sih Bang. Pagi itu biasanya kelas 3. Kalau siang itu 1, 2. Itu mungkin ya. Kalau salah ntar dikoreksi nih, sorry kalau salah gitu. Tapi seru ceritanya Bang Ramses karena melibatkan beberapa sekolah termasuk anak KG, anak MAUT, anak Poncol gitu. Mungkin yang di eranya 97 sampai 2000 yang masih ingat kejadian boleh nih bernostalgia bareng ya Bang di komentar-komentar. Boleh. Tapi bukan bermaksud mengecilkan. Semua ceritanya Bang Ramses diceritakan apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Enggak, gue emang pure gue dari kelas 1 sampai kelas 3 gue nggak ada namanya kalah tuh nama anak KG nggak ada. Nggak ada ya. Pelampiasannya itu anak KG itu anak 40. Dia mau segimana banyaknya pasti didorong sama anak. Iya. Gitu. Walaupun dia sama anak bedeng apa ya kan. Bukannya emang kenyataannya begitu. Emang kenyataan. Ya mungkin ya yang tadi gue bilang mungkin kelas siangnya beda. Tapi kalau pas gue ketemu di paginya waktu itu ada anak kampung Jawa juga, makanya gue heran, kampung Jawa kok ada pagi ke siang pada kemana gitu loh. Tetap diguyur sama anak-anak. Kaget tuh siang gitu udah kaget, udah balik badan. Itu. Parah udah. Seru ya ceritanya. Nah, Bang, kembali lagi dong Bang, karena ini tertarik dengan bedeng versus budut nih. Itu kelas 1, kelas 2. Di kelas 3 Bang, apakah masih ribut dengan bedeng ataukah Abang udah nyari aman karena posisinya adalah mau lulus-lulusan? Kelas 3 masih ribut. Karena gue posisinya waktu itu kan gue PKL juga kan. Tapi sekali-sekali gue ikut. Ya. Kadang ada kangen ya Bang. Jadi gue pas kelas 3 itu udah gak berkurang masanya. Karena mungkin udah mau sekolah 1 kan ditutup tuh. PGRI udah gitu kan. Yang 5-nya itu udah pindah. Jadi gue kelas 2 itu anak 5 itu dipindahin ke anak siang. Masuk ke 4. Jadi gabung situ. Jadi anak 5 itu udah nggak ada. Tinggal anak 4. Digabungnya gitu. Gitu ya Bang ya. Jadi dipindahin yang pagi tuh anak STMPG kan deket-deketan nih. PGRI 5 sama PGRI 4. PGRI 5-nya dipindahin ke yang pas kelas 2 deh. Dipindahin ke 4 gitu. Tapi ada beberapa katanya anak PGRI itu ujiannya di SMA apa? PPLTU apa? Yang mana?
PPU. PPU katanya ada sebagian di situ. Oh, Ada juga sebagian yang masih di STM. Di mana dipindahin di mana Cilincing apa? Cilincing ya, Oh, Pulau Gadung ya, Pulau Gadung. Bukan, di mana sih? Rorotan. Rorotan. Itu anak pagi. Anak pagi pindah Anak sana. pagi. Anak pagi di sana. Jadi LPPU itu kalau anak budut umpama dia nggak lanjut dikeluarin dari sekolah nih. Pelampiasannya masuknya di LPPU. Oh, masih ada pelampiasan lagi ke situ. Masuknya itu di situ. Yang penting namanya budut-budut juga. Emang budut-budut itu kebanyakan itu anak budut. Jadi sekolahnya ganti nama doang. Tetap di situ. Nah, Bang, kembali lagi dong, Bang. Seru nih. Di kelas 3 itu ada kejadian apa dengan bedeng? Ya seperti biasa ribut. Masih seperti biasa gitu. Ya ribut begitu. Wah, pokoknya ancur-ancuran aja pokoknya. Jadi gua kelas 3 itu kebanyakan sih kayaknya kalah sih, emang kalah karena mungkin apa ya, gua kelas 3 terlalu banyak yang PKL ya kan. Udah gitu kelas 2 nya juga, kelas 2 gua kelas 2 kelas 1 gua tuh emang nggak terlalu sebanyak gua waktu gua dulu kelas 1. Kelas 1 ente kan sekitar 30-an ya. 38, hampir 40 lah. Udah gitu kan kesaring sama alam kan. Iya. Kesaring sama alam gitu kan, udah ada yang kena. Biasa kan manusia kan beda-beda. Ada yang kapok, udah nggak mau lah, pindah lah. Lama-lama tinggal dikit ya kan. Iya. Gua aja anak tim pasar minggu aja tinggal berapa orang. Gua dari kelas 1 sampai gua ini tinggal berapa orang. Gua, Gompal, Kura. Ya tinggal ada berapa orang ya. Ada mah tinggal 12-an orang lah. Dari hampir 40 sisa 12. Itu kan kebagi-bagi. Anak kali pasir, anak ini gitu. Jadi tuh segitu dah. Cuma segitu. 15-an lah. Seleksi alam tuh ya. Seleksi alam. Parah ya kan. Nah, Bang, kalau bicara bedeng budut nggak pernah ada habisnya. Nah, terakhir nih, Bang, Anda pernah dengar kalau Abang juga sempat masuk. Itu kejadiannya awal mulanya gimana, Bang, sampai Abang bisa masuk? Tapi Abang sampai lulus kan ya? Alhamdulillah lulus, tapi lulusan gue ketinggalan. Tinggalan kalau gue baok di Pasar Baru, gue ke Istiqlal, udah kagak ada anak-anak, udah setan. Berarti enggak punya kenangan dong waktu lulusan itu? Iya, yang punya kenangan orang gue ketinggalan. Ketinggalan gue. Ketinggalan apa siapa? Kura kok nggak salah tuh, Kura ketinggalan juga tuh. Karena cepet tuh pulangnya tuh ribut, katanya sih ribut di bedeng sama ribut di BK kok nggak salah tuh. Gue dengernya tuh begitu. Tapi ente nggak sempet nyusul? Mau nyusul lagi gimana gue nyusulnya? Akhirnya gue pulang naik Perupul, gue langsung pulang ke rumah. Bodo amat dah ya kan. Kalau gue udah goyang lah, udah nggak mampu loh, udah gue bawa BR. Ya, yang tadi apa tadi bilang tadi? Iya, katanya Abang pernah sempat masuk ya. Oh. Itu gimana, Bang? Itu gue kelas 2. Oh, kelas 2 itu kejadiannya. Jadi tuh sama anak bonser. Jadi ribut di bedeng. Ribut di bedeng itu emang ada anak sekolah. Tapi dia nggak jemput nama itu kayaknya, nggak jemput nama sekolahnya. Ya gue pikir mana anak KG kali, anak KG situ ya kan. Lama ributnya situ. Ya kayak sejam lah. Seperti biasa deh ya. Seperti biasa ya kan. Biasa begitu. Itu kalau nggak salah tuh dia tuh ada yang kena apa sih, doorlock deh kalau nggak salah tuh, sama anak sawo. Anak itu tuh udah main doorlock tuh di situ tuh, udah main doorlock. Kelas 2 udah main doorlock emang. Sama anak sawo udah doorlock, udah kelar gitu, ada PM Guntur, anak masuk sawo, tenangin setengah jam, pulang. Balik nih basis pasar minggu. Balik pasar minggu balik, ya kan. Gue turun di Pancoran. Iya. Gue lanjut dong 6-12 dong. Arah balik ya. Gue kelas 2 4 orang. Kelas 1 3 orang. Gue di 6-12 di pintu. Di depan Amoy, Bagol. Gue di belakang Kojek. Kojek agak di dalam. Sama kelas 1 di tengah lah, 3 orang ya kan. Gue pakai jaket, tas gue di depan. Pakai celana jeans, udah kayak nggak anak sekolahan. Udah nyaru dah pokoknya. Iya, udah Amoy teriak, saya bantai kapal yuk katanya. Wah, enggak deh,
capek gue bilang. Ah payah lu. Ya capek lu, gila lu habis ribut sama anak bedeng, lu mau ribut lagi sama anak. Jam ya. Isi bisa-bisa aja mau turun mah. Tinggal teman-temannya aja yang di pintu ya kan. Tapi kan capek, lu nganter kan pasti lu lari. Larian. Iya kan? Iya. Pasti dia nggak mungkin nggak turun, pasti turun. Lu orang lagi diam lu ajar-ajar ya kan. Benar. Ya udah. Ya bener dia anak kapal lewat. Kapal ya kan. Mobil gua 612 baru sendiri tuh di situ. Pas merah kan. Lewat anak kapal lewat. Ya, datang 62 prak. Pas di samping-sampingan begini. Gue diam aja ya kan, gue diam. Gue dicolek sama Kocek. Mana tuh? Udah diam aja lah. Gak usah ribut. Capek emang, gue gak mau niat ribut. Hanya cilongok. Anak mana lu? Bukan anak sekolah bang, gue gitu. Anak mana? Gue anak ini, anak sekolah, anak tuak lah gue sebut, anak arsis lah ya kan. Udah tuh nanya-nanya mulu, gue ngeliat gelagatnya ngeluarin ber. Wah, gue bilang konyol nih anak, gue bilang. Ya gue buka tas gue dong. Iya. Anjir, gue lagi capek lu mau ini gue duluan. Gue anak budut, gue langsung gue turun. Moy depan moy. Turun. Kelilingin. Udah gue pintu belakang mau turun, gue teman-temin udah. Sampai pintu depan. Sampai jalan tuh mobil tuh nggak gue kasih turun. 62 jalan. Sampai jalan terus. Iya. Amanya bilang, "Ses, polisi." Ya gue nggak terlalu fokus. Iya, ngebantai terus ya. Gue bantai terus ya kan, gue bantai. Ketemu tuh congoran polisi sama gue bilang prak, udah. Gue balik badan. Gue buang tuh biar gue tuh golok gue tuh. Panjang segini golok gue buang. Kan ada gereja tuh. Iya. Dulu tuh masih ada seng-seng. Iya benar. Gue buang tuh di situ prak, gue buang. Gue lari. Gue diselengkat di halte. Apa intel apa gitu. Tarik jaket gua buka, lolos, selengkot lagi depan lagi anjing, sampai 3 kali gua dapet udah. Berarti ente yang diincar ya berarti bang? Iya, udah diincar kan, udah ada lagi orang-orang situ kan, orang berburu kuliah emang kurang aja gua dicepol-cepolin cepat ya kan. Udah akhirnya kena gua pertama, kasih masuk di pospol tuh ada tuh yang deket kantor pajak tuh. Ya, sebelum itu ada pospol lalu lintas di situ tuh kan. Abis gua di situ. Wah lama golok gua dibawa lagi dapet. Ya. Oh, barang bukti jadi ya. Suwe gua bilang, dapet gua bilang. Ada bercak-bercaknya lagi gua bilang. Wah, udah gua diem aja ya kan. Abis gua rambut gua potong pakai pitak-pitak gua. Di dalam di polsek ya, di pos tuh. Di pos. Nah. Itu belum masuk polsek kan, masih di pos doang tuh. Gak lama si Bagol lagi nih yang dekat rumah gua. Iya. Kena juga dia. Kena ditabrak sama marinir naik motor nyemplung di got, udah kayak tikus got. Gua pikir anak bonser ketangkep kan. Wah, anak bonser gua bilang. Abis sih sama gua nih, gua bilang ntar lu di dalam lu. Gak lama masuk. Ya lu Gol. Kenapa lu yang kegep? Gue bilang anjir. Berarti berdua. Ah, gak lama nih 10 menit kelas 1 gua. Oh banyak juga berarti kena. Gue bertiga, gue kan bertujuh. Yang 4 selamat, yang gue bertiga nih. Wah bertiga gue bilang anjir. Budut semua lagi yang kena. Dibawa pertama di Polsek Pancoran. Di dekat pulau tuh. Dekat pulau. Karena kejadiannya di area Tebet. Dulu kan lagi ke Tebet. Nilai ke Tebet, dibawanya ke Polsek Tebet yang baru dibangun. Salah kan? Akhirnya dipindahin di Polsek sementara di Patra situ kan. Iya, yang Patra ada. Udah habis, ada mobil kan. Udah satu suara gitu aja gini gitu kan. Udah pokoknya besok di interview lagi yang polisi ngomongnya itu aja terus gitu aja ya kan. Udah sampai ada kali gua hampir 4 bulan di dalam tuh. 4 bulan bang. Bagol sama kelas 1 pun udah dipindahin seksi 8. Oh, jadi ente terpisah sendiri berarti ya? Iya, waktu itu kan karena kejadiannya apa sih lagi kacau-kacaunya negara ya. Berarti di era tahun 98. Kelas 2 ya? Bagol ketemu anak kapal tuh di dalam tuh. Sama anak Purnama. Dia ceritanya temenan lah, dia nggak tahu kenalan apa, akhirnya anak kapalnya digulung sama anak kampung Jawa juga ada katanya ya kan. Nah, lama-lama untungnya ini
tadinya tuh gue jalanin tuh alumninya itu orang tuanya si Bagol, ibunya emaknya ya, kerja di tempatnya almarhum Gia Bibi. Bu Sutina kalau nggak salah tuh namanya, kalau nggak salah Bu Sutina. Dia juru masak situ. Mau udah deket ya kan. Mungkin sering kan itu kan deket tuh dari polsek sementara, di rumahnya tinggal jalan-jalan kaki. Karena dia wilayah situ ya, dekat-dekat Patra ya bang. Nah, jalan-jalan mungkin dicari kali sama bininya almarhum kali, Gia Bibi ya kan. Nah, tukang kebun kali ngasih tahu. Dijenguk anaknya kali bu, lah soalnya tangkap polisi gini. Kok baru kasih tahu sekarang, udah lama begini. Udah akhirnya cuma memo doang. Keluar. Tiga-tiganya langsung keluar. Iya lah, 01 lu mau ngomong apaan lu? Dari pihak keluarga gimana bang? Apanya? Pihak keluarga? Mak gua tuh sampai kurus-kurus. Orang teman gua kampungan aja, anak itu pada datang, gua dimarahin, digamparin. Lo ngapa kok bisa digampar? Lu besok-besok temen lu bilangin tuh kalau datang jangan kayak tawuran katanya. Tapi untung belum naik sidang ya bang, berarti ya 4 bulan ya? Belum, kan lagi emang lagi kacau-kacaunya. Itu juga gue sebenarnya tuh nggak bisa keluar itu. Iya benar, kalau karena ada bener. Oh dulu kalau nggak salah B.J. Habibie masih RI 2. Bukan, udah presiden. Udah RI 1 dia. Udah pergantian. Udah pergantian, udah ini. Itu yang datang tuh ajudan yang bawa memo. Yang dijemput pertama tuh Bagol sama kelas 1 sono. Baru gua buset memo langsung keluar. Polisi bilang apa? Masih syukur lu 01 lu. Iya. Ya kan, kalau enggak mah jalanin. Gua sih udah pasar, gua bilang jalanin. Iya, apalagi ente udah ada barang bukti ya, Bang. Tapi alhamdulillah gitu gua enggak dikeluarin di sekolah karena orang tua gua datang kan. Oh, kalau dulu enggak ya? Enggak. Masih ada keringanan dari sekolah ya? Yang penting dari berita. Orang tua ada berita. Ada berita berarti. Ada berita. Alhamdulillah. Nah, Bang Ramses, terima kasih banget nih ya. Oke. Udah datang ke channel Teladan 74, udah mau tampil bercerita, bernostalgia sama kita semua. Nah, Bang Ramses, sebelumnya selama sekolah di Budut punya kesan apa sih? Kesannya sama teman-teman Budut seperti apa? Kesan-kesannya itu apa ya, kayak bukan teman tapi kayak saudara gitu loh. Saudara ya bang? Saudara, jadi satu sakit semua, jadi kayak kakak adik lah, abang adik, jadi gitu. Ada yang ini bela-belain kita nyari-nyari kolekan, nyari ngebetakan buat ini gitu. Enak itu begitu. Kesannya pokoknya sama anak Budut di eranya abang udah nganggapnya saudara. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sih masih sering silaturahmi lah. Itu kesan ya bang selama di Budut. Abang punya pesan-pesan nggak buat alumni Budut bang? Ya untuk alumni Budut, Albas boleh atau 806 khususnya. Ya semoga kita solid lah, sampai kangen juga sih reuni akbar nih. Reuni akbar biasanya 2 tahun sekali ya? Tahu nih katanya Mayoran, nggak tahu deh jadi apa enggak nih. Gitu. Gara-gara ada varian baru nih, nggak ngerti yo varian apaan ya kan. Mudah-mudahan tuh apa yang diharapkan Bang Ramses bisa terwujud nih. Kapan reuni akbar Budut lagi nih, karena seru ya bang? Seru itu udah ya? pasti seru dari alumni tahun kapan pasti datang semua. Abang selalu datang tuh di Satu Gintung terakhir. Oh datang ya? Datang. Seru banget. Nah itu harapan dan pesannya abang buat alumni Budut. Bang mau dong bang sedikit aja bang pesan untuk anak-anak milenial yang saat ini masih sekolah ya, karena kan eranya ini udah berbeda bang ya kan. Benar. Pesan positif deh bang buat dari abang. Kalau dari gua sih pesan gua untuk adik-adik yang sekarang ya, yang untuk masih sekolah, gak usah lah untuk apa sih bangga-banggain nama sekolah lu janjian lewat HP, lu pasang-pasang apa kayak wapak apa ngapain. Udah nggak zamannya. Udah nggak zamannya beneran, udah nggak zaman. Sekarang gini, banyak nih dari rival-rivalnya Budut apa sekarang itu untuk mempersatukan pelajar biar nggak tawuran. Arti kata itu bukan untuk YouTube ini kisah-kisah ini untuk ditiru, enggak, jangan ditiru gitu loh, jangan ditiru, karena sekarang kan anak milenial ini
Gue denger sampai bukan gue denger lagi janjian lewat HP, lo ngapain gitu loh. Sampai pernah ada kejadian katanya Bang ya. Bahkan dari anak budut sendiri ya Bang, waktu di Mistik ya. Mistik itu sama Om Bronson dah tuh yang ituin sampai nggak jadi gitu loh. Bagus lah. Makasih Om Bronson ya. Gituin adik-adiknya biar nggak jadi tawuran. Karena apa ya? Lu ngenain musuh lu ketangkep, lu nggak bakal lulus. Iya, untuk sekarang ya. Beda dengan era dulu beda. Beda. Nah, dulu pun kalau kita bisa diputar balik ya kita juga nggak mau lah yang kayak gitu ya kan. Benar. Sekarang itu bagaimana caranya lu saling ngerangkul antar sekolah sama lain, lu cari mendingan lu apa sih namanya ngepet di apa sih olahraga lah. Ya kan bagus. Iya, bagus ya kan? Ya, Bang. Ya mungkin sekolah-sekolah lain pada ngeriuin ya kan? Iya, benar nggak? Jadi gini, perlu diketahui juga untuk para pelajar, kita ini alumni baik Budut, Kapal, Kampung Jawa, Satu DKI, hampir semua STM se-Jakarta alumni itu udah gabung. Udah saling silaturahmi, udah saling duduk bareng, udah saling kopi bareng. Jadi itu kita sudah melupakan masa lalu, bahkan ada korbannya, ada si pelakunya, kita sudah melupakan masa lalu. Yuk, sebaiknya ditiru buat adik-adik kelas, jangan sampai langkah-langkah abang-abang kelas kalian ini untuk bersilaturahmi tidak kalian tiru gitu. Lebih baik sih intinya kita bersatu suara ya Bang, stop tawuran ya. Stop tawuran. Nah, Bang, itu tadi pesan buat adik kelas. Abang ada mau titip salam nggak buat anak-anak Budut? Si salam buat semua alumni atau buat basis boleh? Untuk semua basis all base Budut. Ada mana aja Bang? Ada mana aja basisnya Budut? Oh banyak sih kalau mau sebutin. Banyak ya? Banyak kan ya? Yang masih ya all base lah. All base ya. Nah, kalau mau dihitungin satu-satu 905 lah, 806, 913, Priuk 504, P9, P10. Tuh, semoga semua teman-teman yang 145 sehat selalu, diberikan rezeki. Mantap. Dan keluarga dan anaknya sehat selalu. Jaya selalu. Pokoknya kita stop tawuran untuk adik-adik kita. Mantap. Itu dari Bang Ramses. Dari gua juga gua mau ngucapin salam-salam buat alumni Teladan 305 khususnya untuk anak-anak IKBT Ikatan Keluarga Besar Teladan 75, solid selalu, silaturahminya tetap dijaga. IKBT Teladan 74. Nah, untuk albasnya Teladan 305 thank you banget udah support kita sampai sekarang, kita masih berdiri dan sampai sekarang kita masih berjalan. Dan terakhir gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Thank you banget.